Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama wasilatan min wasailil khairat wassa'adah faja'ala amnan liman lada ilaih wa sullaman liman dakhala fih wa burhanan liman ittasama bih. Asyhadu annahu rabbuna wa ilahuna alladzi la na'budu ghairah wa la nasta'inu ma siwahu mimman khalaqahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ulul fadhaili wal a'mal. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena dengan rahmat karunia-Nya alhamdulillah kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat yang tak terhingga nilainya. Kita juga masih diberikan kenikmatan untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan wasilah, menjadikan sebab meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak cintai, beserta segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, para sahabat sedang berkumpul di Masjid Nabawi untuk melaksanakan kajian atau taklim bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hendak naik ke tangga yang pertama, tiba-tiba Nabi mengucapkan kalimat amin. Naik di tangga yang kedua, Nabi pun mengucapkan kalimat amin. Dan di tangga yang ketiga, tangga yang terakhir, Nabi masih mengucapkan kalimat yang sama, yaitu amin. Melihat dan mendengar peristiwa tersebut, para sahabat merasa keheranan, karena biasanya kalimat amin dibacakan atau menjadi jawaban dari doa yang dibacakan sebelumnya. Bertanyalah salah seorang dari mereka, alama amanta ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan wahai Rasul? Kemudian Nabi menjawab, Jibril telah datang kepadaku. Di tangga yang pertama, Jibril mengatakan, radhima an furajulin dzukirtu indahu fanasiya salata alayya. Artinya, tersungkur hidung seseorang, dalam arti celakalah seseorang, hina dina seseorang yang dibacakan namaku tapi dia lupa membaca salawat kepadaku. Ketika dibacakan nama Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, maka jangan lupa bacalah salawat kepada beliau, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lupa membaca salawat kepada Nabi adalah orang yang paling sombong dan disebut orang yang celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi. Di tangga yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, radhima an furajulin man adraka liwalidayhi aw ahadahuma falam yabirru lahuma. Tersungkur hidung seseorang, hina dina seseorang, celakalah seseorang yang masih diberikan hidup dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, tapi dia tidak bisa berbakti kepada keduanya. Ketahuilah bahwa kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, dan kita bisa hidup sampai hari ini. Syariatnya adalah berkat jasa pengorbanan kedua orang tua kita. Maka sepatutnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan
orang yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya disebut oleh malaikat Jibril sebagai orang yang celaka dan diaminkan oleh Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di tangga yang ketiga, Jibril mengatakan kepadaku, "Raghima an farajulin man adraka ramadhana summan salakha minhu falam yughfar lahu." Tersungkur hidung seseorang, hina dina seseorang, celaka seseorang yang dia diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Artinya, ketika seorang muslim berpuasa, dia tidak ikut berpuasa, atau dia ikut berpuasa tapi puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, dia masih melaksanakan maksiat, dia melaksanakan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, perbuatan keji dan munkar, yang akhirnya dia berpuasa, dia lebaran tapi tidak Idul Fitri, dia sampai dan tamat melaksanakan puasa 30 hari misalnya, tapi dia keluar dari bulan Ramadan dengan status dosanya tidak diampuni oleh Allah yang Maha Kuasa, dan itu diaminkan oleh Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama adalah bahwa membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Perbanyaklah membaca salawat kepadanya. Man shalla alaihi sallallahu alaihi biha asra. Kata Nabi, barang siapa yang padaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan memberi rahmat 10 kali. Minimal ketika dibacakan nama Nabi, maka bacakanlah salawat kepadanya. Yang kedua, marilah wahai anak-anakku, Bapak berwasiat kepada diri Bapak sendiri dan kepada semuanya, marilah kita belajar untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Karena dalam Al-Quran ada 3 ayat, yang dalam 3 ayat itu ada 2 hal yang selalu bersamaan. Kalau disebutkan yang satu, maka niscaya yang keduanya harus ada. Di antaranya yaitu adalah beribadahlah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayat sadaqallahul azim. Nah, dalam ayat itu Allah berfirman bahwa hambaku, makhlukku, manusia harus beribadah kepadaku dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Mesti jika suatu ayat diperintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, maka selanjutnya adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang sangat penting, adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, ketika seseorang sahabat menanyakan kepada Nabi, man ahaqqun nas bi husni sahabati, qala ummuka. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Summaman, dia bertanya lagi, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, summaman. Nabi masih menjawab, ummuka, yang ketiga kalinya. Barulah ketika pertanyaan yang keempat, summaman, kemudian siapa lagi? Abuka. Artinya dari kedua orang tua kita, yang pertama yang paling harus mendapat penghormatan dan perbuatan baik kita adalah ibu kita, kemudian ayah kita. Kemudian yang terakhir, marilah kita sempurnakan ibadah saum kita, kita tingkatkan amaliyah ibadah kita, kita benar-benar kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita semua, yang akhirnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi yang mendengarkan. Khutbah sofa wada' makadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.